Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama dengan BTB Intani. Belajar tani bareng ya. Kita sama-sama belajar di dunia pertanian. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang alat dan bahan apa saja sih yang kita perlukan ketika kita itu ingin membudidaya tanaman cabai. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe terlebih dahulu ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten ataupun berita-berita terbaru di sekitar dunia pertanian pastinya. Baiklah para sahabat tani, jika kita bicara tentang bahan apa saja yang kita siapkan dalam rangka budidaya tanaman cabai, tentunya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan budidaya tanaman cabai ini yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan yaitu penanaman cabai. Salah satunya yaitu persiapan lahan teman-teman. Dalam persiapan lahan ini pun banyak sekali proses yang harus kita lakukan ya. Mulai dari persiapan yaitu pembersihan lahan dari rumput-rumput ya. Kita bersihkan terlebih dahulu agar rumput-rumput itu bisa bersih, sehingga ketika nanti dalam pembuatan bedengan rumput-rumput itu bisa hilang, karena rumput itu juga salah satu faktor yang menyebabkan jamur ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya yaitu persiapan lahan, pembuatan lahannya, yaitu kita lakukan pembedengan ya, pembuatan gulutan-gulutan seperti ini nih, sehingga menjadi seperti yang kita lihat. Kalau ini sudah kita tutup mulsa ya. Untuk prosesnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Saya juga sudah buatkan video bagaimana cara untuk pembuatan bedengan ya dengan cepat. Itu teman-teman bisa saksikan di video sebelumnya. Setelah kita melakukan pembuatan bedengan, dilanjutkan dengan yaitu pemberian pupuk dasar teman-teman. Nah, pemberian pupuk dasar baik itu kapur dolomitnya ataupun pupuk kandangnya, kemudian pupuk kimia, itu juga teman-teman bisa lihat ya, bisa dilihat di video-video sebelumnya sudah saya bagikan terkait dengan penaburan pupuk dolomit, pembuatan fermentasi pupuk kandangnya, itu semua juga sudah saya buatkan videonya. Teman-teman bisa lihat di situ, insya Allah bermanfaat dan memang benar-benar saya lakukan seperti itu supaya kita bisa sama-sama belajar di dunia pertanian ya. Kemudian setelah semuanya kita lakukan, barulah kita lakukan yaitu penutupan mulsa teman-teman ya. Penutupan mulsa. Nah, ini kami tutup ini sudah sekitar 10 hari teman-teman. Yang teman-teman lihat ini lokasinya di persawahan teman-teman, makanya banyak airnya ya ini ya. Banyak air mengenang di parit-parit ini karena memang pas sekarang kebetulan hujan ya, musim hujan, kemarin juga sempat kebanjiran. Cuman alhamdulillahnya sudah saya tutup mulsa, sekaligus di situ biar fermentasi tanah, biar tanahnya itu adem, sehingga nanti ketika kita lakukan penanaman bisa tumbuh subur tentunya. Itu kan harapan kita semua selaku petani ya teman-teman. Nah, dari proses semua itu teman-teman ya, dari pembersihan lahan, kemudian pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, kemudian pemasangan mulsa, itu adalah salah satu bahan-bahan yang memang harus kita siapkan ya, rangkaiannya seperti itu. Kemudian yang enggak lepas pentingnya adalah bibit ya, bibit itu sendiri ya. Namanya kita mau tanam cabai, bibitnya juga harus dipersiapkan. Dalam proses pembuatan bibit ini pun masih ada prosesnya lagi, yaitu bagaimana kita melakukan penyemaian dan sebagainya. Penyemaian pun ada yang secara tabur ataupun menggunakan plastik polybag atau mungkin menggunakan potre ya, yang sekarang ini lebih gampang gitu. Nah, tapi kalau saya malah justru menggunakan yang manual, sistem tabur saja teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih, bibit yang saya tanam ini saya semai dengan cara tabur. Nah ini ya teman-teman ya, ini juga saya lakukan di lokasi ya, di lokasi calon tanaman cabai ya teman-teman ya.
Jadi lokasinya juga di sawah juga. Ini usia cabai bibit ini udah 25 hari teman-teman. Coba kita lihat nih. 25 hari sudah subur seperti ini nih. Sudah tinggi-tinggi, udah siap tanam ya teman-teman ya. Nih ke sana nih. Nah ini saya sistem tabur aja teman-teman, nggak usah ribet. Makanya para sahabat tani yang nggak mau ribet seperti ini aja nggak apa-apa, ditabur saja seperti kita menyemai padi ya teman-teman ya. Kita tabur saja seperti ini. Kalau saya biasanya seperti ini saja karena lebih ringan, efektif di tenaganya, juga gampang dan hasilnya juga nggak beda jauh teman-teman. Nih seperti ini nih. Ini juga perlu kita persiapkan dalam melakukan pembudidayaan tanaman cabai ya teman-teman ya. Nah setelah bibit tadi sudah siap tanam, kemudian lahannya teman-teman ya. Ini lahan saya seperti ini udah siap ya, sudah siap kita tanami. Ini juga rangkaian daripada bahan-bahan ya yang kita perlukan dalam budidaya tanaman cabai ya, harus kita persiapkan teman-teman. Nah setelah ini nanti kita lubangi teman-teman ya. Nah kalau kita sudah mengarah kepada pelubangan mulsa, berarti kita menggunakan alatnya teman-teman ya. Jadi alat-alatnya apa saja yang perlu kita siapkan dalam rangka yaitu budidaya ataupun tanam cabai teman-teman. Nah untuk alatnya sendiri kalau kita lihat ini kan belum kita kasih lubang ya teman-teman ya, belum dilubang ini. Nah untuk melubangi itu saya menggunakan alat ini teman-teman. Ini sangat tradisional sekali dan manual sekali teman-teman ya. Jadi alat yang kita gunakan ini ada dua. Nah nih teman-teman nih. Nih. Jadi ini adalah alat pembolong yang menggunakan arang teman-teman ya. Nih ini menggunakan arang. Jadi arang ini seperti ini nih arangnya nih. Juga sudah saya siapkan nih. Ini arang ini nanti kita masukkan di kaleng ini, kemudian kita bakar sehingga kaleng ini panas dan kita letakkan dengan ukuran-ukuran yang sudah kita tentukan pastinya, sehingganya plastik mulsa itu bisa terlubangi. Nah kemudian yang kedua ini saya menggunakan manual teman-teman. Ini saya buat dengan menggunakan paralon teman-teman ya. Paralon kita gergaji ya, kita gergaji seperti ini. Nah, ini bedanya kalau musim hujan teman-teman ya. Jadi kalau pas musim hujan menggunakan arang ini nggak bisa, bentar-bentar mati teman-teman. Jadi ketika kita mau melubangi keburu mati karena banyak airnya yang menggenang di mulsa-mulsa seperti itu. Maka alternatifnya adalah kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan ini. Ini sangat mudah sekali ya, sangat tradisional. Kalau saya ini memang nggak pakai yang modern, kan ada itu yang dibeli di online itu. Saya tidak gunakan itu, saya pakai yang tradisional aja. Pokoknya bagaimana kita menghemat seefisien mungkin terkait dengan pembiayaan dalam rangka penanaman cabai teman-teman. Nah ini salah satu alat yang kita gunakan. Setelah berlubang baru kita lakukan penanaman. Nah untuk proses penanamannya seperti apa? Nah proses penanamannya teman-teman nanti bisa saksikan di video berikutnya ya. Nanti akan saya buatkan video terkait dengan cara untuk penanaman cabai. Mungkin untuk video ini saya rasa cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa sharing, kita bisa belajar bareng terkait dunia pertanian pastinya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.